15 menit harus menunggu karena linknya baru terkirim, komunikasi dengan Pak Hari dan Pak Pandu, dan alhamdulillah sudah terkirim kemudian koneksi. Pagi ini saya berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kembali kita bertemu di sesi yang ketiga, di mana saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan atau mengisi pembelajaran 4 sesi di bulan harusnya Maret dan April, tetapi karena satu kendala di bulan Maret tanggal 28 kemarin, maka kita tidak bisa melaksanakan itu. Kemarin saya kebetulan ada undangan untuk akreditasi di jurusan Administrasi Negara di FISIP. Saya hadir dan sempat berkomunikasi dengan Pak Hari, kemudian juga dengan para pengajar yang lain. Kemudian untuk yang pengganti tanggal 28 Maret itu saya diminta untuk mengkomunikasikan dengan para mahasiswa. Apakah kita bisa lakukan di minggu depan tetapi di luar hari Sabtu, karena hari Sabtu itu nanti sudah diisi sesuai dengan jadwal yang ada di Sister, bahwa Pak Zaini Pak Zaini, salah satu dosen dari Universitas Ulama Warman, nanti yang akan mengisi dengan 4 sesi juga sepertinya. Oleh karenanya disarankan supaya tidak merubah jadwal dari teman-teman yang mendapatkan giliran setelah saya. Diharapkan di minggu depan ini, mulai hari Senin sampai hari Jumat, itu kita untuk membuat komitmen di mana yang paling enak bisa saya memberikan materi yang keempat. Oleh karena itu, sebelum kita kuliah, mungkin kita langsung saja diskus ini kesepakatan. Kalau saya menawarkan kegiatan itu dilaksanakan mulai jam 18.30 sampai jam 21.00. Tentu saja teman-teman yang di Indonesia bagian tengah menyesuaikan menjadi jam 19.30 sampai jam 22 gitu ya. Nah, harinya saya tawarkan apakah Selasa, Rabu, atau Kamis. Jadi di 3 hari itu yang memungkinkan kepada Ibu dan Bapak, monggo milih dan kemudian kita sepakati. Sehingga nanti hasil dari kesepakatan kita ini akan saya laporkan ke Prodi untuk kemudian diatur terkait dengan pelaksanaannya. Monggo, saya persilakan. Kita main di mana enaknya? Suaranya ada? Suara belum keluar? Iya. Budi ini mungkin mau berpendapat itu. Iya, Pak. Kalau di hari biasa, insya Allah kami bisa semua, terutama ini kan malam, jadi Hmm, kegiatan yang udah di luar sudah tidak ada. Em, namun sejauh ini saya rasa belum ada dosen yang, biasanya ada dosen juga Pak yang merubah jadwalnya ke hari yang lain gitu. Tapi hmm, setahu saya hmm. belum ada untuk yang minggu ini. Ya. Ya, teman-teman, kalau tidak salah demikian ya. Jadi insya Allah, ya belum ada ya Mbak. Seminar Tapi kalau internasional tadi kapan ya antara kira-kira Senin, tuh Selasa, kayaknya Rabu, Kamis. seminar internasional. Kayaknya Hah? malam ini Oh, di reschedule, tapi belum tahu tuh hari Oh iya. apa. Oh, iya. Tapi belum tahu Pak. Mungkin kalau kita ambil jatahnya duluan, misalnya di hari apa, mungkin bisa bisa mendahului gitu daripada Iya. apa, mata kuliah yang lain gitu.
Ya, Pak Demikian. Pandu ada nggak ini di Pak Pandu? Pak Pandu, gimana enaknya Pak Pandu? Hmm, Oke, ya kalau gitu mungkin kita sepakati dulu aja harinya, karena waktunya tadi rata-rata tidak ada masalah. Begitu hari ini kita sepakati harinya kapan, langsung nanti saya minta Pak Hari dari operator untuk dikunci itu maksud saya. Sehingga komunikasi lebih lanjut nanti biar Pak Hari menghubungi Pak Pandu untuk jadwal yang udah kita sepakati itu. Selasa, Rabu atau Kamis? Ya, di 3 hari itu pilihannya di mana? Nanti aku juga menyesuaikan. Eh, Bisa jadi juga ketika nanti kita sudah sepakat, bisa jadi juga kadang-kadang saya harus menyesuaikan karena Gus Bupati saya kadang-kadang juga suka malam panggil-panggil juga gitu. Tetapi di hari Selasa, Rabu, Kamis itu biasanya lebih aman, peluang untuk kita bisa melakukan aktivitas ini lebih leluasa dibanding di hari-hari yang lain. Oleh karena itu saya tawarkan Selasa, Rabu atau Kamis. Ibu Bapak pilih yang mana 3 hari itu. Nanti saya akan komunikasikan dengan Pak Hari. Eh, Pak Kadis itu Pak Ridho mengusulkan Selasa Pak. Ya, di chat. Saya juga sepakat kalau Selasa monggo. Karena kalau Kamis biasanya kalau malam ada kegiatan Oh anu iya, Pak. Oke, iya, monggo iya. Selasa. Selasa, gimana Selasa? Kalau sepakat kita dok aja udah. Insya Allah sepakat. Selasa ya. Oke. Berarti Selasa 18.30 sampai jam 21 saja ya. Kita selesaikan di sesi keempat supaya segera tuntas sehingga tidak mengganggu nanti agenda berikutnya dari Dr. Zaini untuk mengisi hari Sabtu pagi pada sesi-sesi berikutnya. Baik, nanti dikomunikasikan ya Mas ya, langsung ya. Baik, itu yang disepakati untuk sesi keempat. Karena yang sesi 1, 2, 3 itu saya majukan dulu mulai tanggal 4, tanggal 11, dan tanggal 18 hari ini. Maka nanti di sesi keempat itu kita sepakati hari Selasa, tanggal berapa ya? 21, Pak. Tanggal 21 jam 18.30 sampai 21.00. Baik, berikutnya yang kedua, saya sudah dapat kiriman ya, dapat kiriman tugas-tugas dari Ibu Bapak. Udah masuk, hanya belum sempat saya cek lebih lanjut karena memang kesibukan dinas yang luar biasa minggu ini. Tetapi dari 13 mahasiswa yang saya sampaikan aja yang belum ya, yang belum mau Pak Muhammad Arif Nurrahman, Pak Pandu, Pak Subandi, dan Bu Tuti Wediawati. Ya, jadi empat ini yang belum ngirim tugas, mungkin masih OTW Mas Ian ya. Jadi saya harapkan bisa segera dipenuhi tugas-tugasnya, sehingga saya juga upayakan untuk segera melihat, membaca apa-apa yang sudah Ibu Bapak kerjakan. Berharap nanti di pertemuan keempat kita bisa fokus untuk diskus kaitan dengan tugas-tugas yang Ibu Bapak sudah kerjakan. Untuk hari ini yang tidak hadir siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 2 yang belum. Bu Ayu sudah. Oh ya, oke. Nanti kita absensi lagi di akhir perkuliahan ya. Baik, Ibu Bapak sekalian yang
Untuk hari ini ada topik yang ingin saya sampaikan itu adalah kaitan dengan review administrasi kontemporer ya. Jadi ini juga sekali lagi memberikan atau pengayaan daripada berbagai hal menyangkut administrasi publik, di mana harapan saya dengan mereview ini untuk kembali mengingatkan kepada Ibu dan Bapak apa-apa yang sudah pernah kita pelajari ketika kita di strata 1, strata 2, dan teori-teori yang lebih sebagai pengayaan di strata 3. Harapannya eh, ini sekedar brainstorming, mengingatkan kembali kepada Ibu Bapak supaya Ibu Bapak juga kemudian selalu up to date terhadap perkembangan yang terkini atau minimal diingatkan. Karena saya tahu Ibu Bapak semuanya tidak dari murni, tetapi semuanya adalah rata-rata adalah para pejabat, para pengusaha, para dosen, dan seterusnya. Sehingga saya pikir saya kembalikan pada diri saya, maka tentu saja kita semua udah disibukkan dengan tugas-tugas sehari-hari kita gitu. Oleh karena itu sama ketika saya mengalami dulu, ketika saat itu saya masuk menjadi asisten 2, kemudian saya memutuskan untuk mengikuti program doktor, maka ya saya harus meluangkan waktu saya setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti saya bersama dengan satu orang staf saya saat itu yang saya tugaskan khusus untuk membantu saya menyiapkan literasi-literasi yang saya butuhkan. Karena kadang-kadang nggak nutut kita sebagai pejabat publik kalau masih harus hunting nyari buku-buku saat itu masih belum terlalu familiar melalui e-book dan sebagainya. Kita harus masuk ke perpustakaan, harus cari ini, cari itu, tentu sulit sekali. Nah, oleh karena itu saya terus terang aja waktu itu dibantu oleh satu staf yang saya tugaskan cari buku ini, cari buku ini, cari buku ini. Nah, setelah itu baru Jumat, Sabtu, Minggu saya pasti meluangkan waktu saya untuk mereview, kemudian melakukan tugas-tugas dan mulai menulis. Sehingga bisa dipastikan bersama pembimbing itu setiap 2 minggu sekali saya pasti akan bertemu dengan pembimbing. Kemudian pembimbing punya waktu biasanya juga 2 minggu untuk mengoreksi. Setelah itu pada pertemuan berikutnya kita discuss. Jadi seperti itulah kira-kira siasat-siasat yang bisa kita lakukan ketika kita memang punya tanggung jawab kesibukan terhadap tugas-tugas kedinasan kita. Karena kalau tidak belajar dari pengalaman teman-teman yang leading saya juga, yang juga kebetulan menjabat di pemerintah daerah, ada juga yang aktif di perusahaan, ada yang aktif juga di LSM, kalah dengan kesibukan dinas dan tidak mampu memanage dengan baik, maka ujung-ujungnya numpuk tugasnya. Ketika udah numpuk, malas. Ketika udah malas, akhirnya ya udah lunglai sudah. Kalau udah lunglai, untuk bangkit lagi itu enggak mudah. Mencari mood yang baik untuk menyelesaikan setiap tahapan-tahapan itu enggak mudah gitu. Apalagi ketika sudah habis melakukan seminar proposal, ternyata revisinya banyak, harus mengulang berbagai desain teori dan macam-macam, ya udah pasti akan memunculkan rasa pesimis gitu. Kalau orang Madura bilang eh, kok nyari alakor ya kan gitu. Jadi ngapain susah-susah kita ini S3 mau mau nyari apa ini nyari kok rumit banget kira-kira begitulah. Tapi sekali lagi memang semangat yang harus diutamakan ya. Semangat dan pantang menyerah. Dan saya harus menyampaikan ini karena ini juga bagian dari harus kewajiban saya mengingatkan ibu bapak sekalian. Dulu ketika saya jadi mahasiswa juga diingatkan juga sama Prof. Hari, ya Prof. Hari waktu itu adalah pembimbing satu saya. Ya diingatkan karena ketika habis seminar proposal saya rasanya ngelukruh juga. Aduh, ini
sekolah beneran ini, saya bilang. Wah, harus benar-benar kita ini ya tabah, ya sabar, ya semangat. Nah, tapi setelah itu Prof. Hari memberikan motivasi kepada saya, Pak Edi, udah dilalui aja, ini sebuah proses, ini ya dijalani aja, asik-asik nanti ini. Ternyata betul juga, saya sempat down lebih kurang 1,5 bulan, habis seminar proposal, itu enggak saya sentuh sama sekali itu hasil itu, tapi setelahnya baru kemudian saya mulai lagi dan kemudian saya nyusun strategi bagaimana caranya agar setiap 2 minggu sekali saya bertemu dengan pembimbing untuk mengkonsultasikan hasil dari itu, sehingga eh, banyak hal yang sekarang menjadi saya lihat itu dilakukan juga oleh adik-adik leading saya. Misalnya setiap saya bimbingan, saya tidak minta untuk satu-satu, tapi saya minta langsung. Jadi pembimbing satu, pembimbing dua, kita. Jadi diskusi. Jadi ada 3 orang plus saya. Jadi 3 pembimbing saya minta bisa bertemu. Karena seringkali terjadi pembimbing satu menyampaikan terhadap polisi kita itu A, nanti yang pembimbing dua B, yang ketiga C. Waduh, jadi kita ini mau dibawa kemana sebenarnya ini kan? Tapi ketika kita discuss bareng, waktunya saya minta betul dan beliau-beliau bersedia. Setelah itu saya karena faktor U juga, saya utamakan misalnya setiap hal itu saya rekam. Jadi pembicaraan kita itu direkam. Bagaimana diskus kita, petunjuk dari pembimbing 1, 2, dan 3 itu saya rekam. Nah, setelah saya rekam, kemudian saya tugaskan staf saya untuk dari rekaman menjadi tulisan. Nah, itulah baru kemudian saya bisa baca. Enak karena apa ya? Karena memang tugas kita banyak. Akhirnya kita bisa. Akhirnya itu menjadi nyambung. Itu juga berguna pada kesempatan berikutnya yang dilakukan oleh para pembimbing kita, itu kan kerjanya juga banyak, mahasiswa yang diampu juga banyak, sehingga suatu saat beliau-beliau kadang-kadang lupa gitu. Loh, masa saya pernah ngasih petunjuk seperti itu gitu itu. Kalau kita ada rekamannya, loh ini Pak, ini dulu seperti ini. Oh iya ya 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 ya, lanjut gitu lah. Kira-kira itu trik-trik yang saya pikir bagus. Saya tidak tahu bagaimana caranya nanti Bu Dini dan kawan-kawan misalnya untuk konsultasinya apakah juga via daring Zoom begini, ataukah nanti Ibu dan Bapak yang dari Kalimantan bisa bertemu dengan para pembimbing di Jember atau sebaliknya. Tetapi saya pikir sekarang udah eranya memang seperti ini, maka semuanya bisa dilakukan. Oleh karenanya tentu saja effortnya harus lebih tinggi, karena dengan model daring begini ini kadang-kadang tidak optimal two-way traffic communication kita. Oleh karenanya saya berharap yang penting di S3 ini Ibu Bapak punya keteguhan hati, kesabaran, dan kemudian bisa terus berkomunikasi dengan para pembimbing supaya progresnya betul-betul jalan. Baik, Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa di sesi yang sekarang ini kami akan mencoba mereview kembali administrasi kontemporer. Nah, oleh karena itu, di mana tentu saja paradigma di administrasi kontemporer ini sebenarnya kita sedang memahami bagaimana sistem administrasi publik berkembang dalam konteks global yang semakin kompleks. Nah, tentu saja di paradigma ini bagaimana kemudian perbandingan administrasi itu tidak hanya membandingkan antar negara, tetapi juga melihat bagaimana konteks sosial, politik, ekonomi yang mempengaruhi dalam praktek penyelenggaraannya. Nah, dalam pendekatan kontemporer ini, globalisasi, digitalisasi menjadi faktor utama yang mendorong adanya perubahan. Secara teoritis, pendekatan ini menolak adanya satu model universal
yang berlaku untuk semua negara. Di kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa tentu saja tidak bisa kita perbandingkan head to head karena latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan kondisi yang terkini di masing-masing negara. Oleh karena itu, tentu saja secara teoritis pendekatan ini tadi yang saya katakan adalah menolak adanya sesuatu atau model yang bersifat universal. Tetapi dalam prakteknya kita lebih menekankan pada kontekstual kebijakan dan interaksi antara aktor, institusi, kemudian serta jaringan yang membentuk dalam sistem administrasi publik ya secara dinamis dan adaptif. Saya mengambil contoh misalnya implementasi Smart City di kota Surabaya. Kita sama-sama tahu bahwa Surabaya untuk di Indonesia termasuk leading di dalam mewujudkan Smart City. Karena sebagai kota besar tentu saja Surabaya, Bandung, kemudian Jakarta, ini saya pikir mereka sudah lebih bagus, lebih tertata. Setiap layanan publik di sana sudah tercover dengan hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi Smart City ini. Di mana digitalisasi tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial masyarakat. Pemerintah kota tidak hanya menerapkan teknologi, tetapi juga melibatkan warga melalui aplikasi layanan publik. Sehingga hal tersebut itu sangat erat partisipasi warga negara di dalam setiap kebijakan maupun dalam layanan. Ambil contoh yang sekarang lagi trending topik di Surabaya itu terkait dengan pembayaran parkir ya, di mana wali kota berani untuk kemudian merumahkan hampir 600 ya, kawan-kawan jukir itu yang tidak mau menerima perubahan. Jadi mereka tidak mau untuk sistem pembayaran itu menggunakan QRIS maupun hal-hal yang langsung payroll lah gitu ya. Nggak bisa lagi kemudian transaksi masih menggunakan cara-cara tradisional dengan pembayaran dan sebagainya, yang itu memungkinkan adanya kecenderungan deviasi, penyimpangan-penyimpangan, pengentitan-pengentitan dan seterusnya. Maka di situasi itu wali kota berani mengambil sebuah kebijakan publik yang beresiko dia tidak lagi berpikir hal-hal yang berkaitan dengan suara, karena kebetulan beliau juga sudah 2 kali, ini tahun kedua, tetapi lebih kepada bagaimana memudahkan masyarakat dan tidak terjadinya deviasi dalam pelaksanaan penarikan parkir. Sehingga dengan demikian jelas pembagiannya 60-40 untuk pemerintah daerah dan untuk jukir. Siapa yang menyetorkan sekian ya hasilnya akan sekian, kira-kira begitu. Ini bagus, di mana kemudian tentu saja hal-hal demikian ini harus dilakukan oleh para pejabat publik kita. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang sama-sama kita tahu, tetapi real seperti itu. Sekarang misalnya layanan-layanan yang dilakukan tidak hanya di Surabaya, di Jember, di Banyuwangi, semuanya juga sudah menggunakan aplikasi. Ambil contoh di Jember misalnya, hari ini pemberdayaan ya, pemberdayaan ASN di dalam rangka untuk ikut berpartisipasi menyiarkan program-program pembangunan ya, hasil-hasil pembangunan itu sangat masif sekali. Jadi pemberdayaan itu di medsos betul masif sekali. Jadi kewajiban, tapi betul semua berbasis kinerja. Ketika daerah lain hari ini kesulitan karena efisiensi, kemudian mereka diturunkan TPP-nya, atau bahkan ada yang dihilangkan, atau ada tenaga kontrak yang sudah diancam untuk
tidak diperpanjang tahun berikutnya. Hari ini di Jember baik-baik saja untuk urusan itu. Ya, meskipun sama, kita juga dapat kena efisiensi dari pemerintah pusat, dahulu kita 350 miliar, sehingga total tinggal 4,2 triliun ya, 4,2 triliun APBD kita. Tetapi salah satunya adalah Gus Bupati memberikan kepastian bahwa hak-hak ASN, hak-hak P3K maupun P3K paruh waktu masih tetap. Bahkan untuk P3K paruh waktu itu kemarin beliau membuat langkah sangat berani dengan tetap mengangkat 8.344 tenaga P3K paruh waktu itu diangkat semuanya. Tidak ada yang sama sekali yang kemudian dirumahkan. Nah, ini kebijakan yang populis meskipun cukup banyak menyedot keuangan daerah. Termasuk ketika kemarin pemberian THR sama, itu juga P3K paruh waktu di tempat lain banyak sekali yang tidak mendapatkan haknya. Jember masih dapat meskipun hanya 50% dari hak yang harus diterima bulanan itu. Ini semua adalah sebagai sebuah gambaran secara administrasi kontemporer yang bersifat kontekstual dan berbasis interaksi antara teknologi, institusi, dan masyarakat. Saya merasa bahwa ke depannya hampir semua kabupaten kota akan melakukan langkah-langkah yang sama. Bisa jadi ada kabupaten yang cepat karena berlari, ada yang biasa-biasa saja berjalan, ada juga yang masih lama karena kebanyakan berpikir juga. Nah, oleh karenanya tentu kita harus melihat situasi itulah ketika berbicara tentang paradigma administrasi kontemporer ini. Kemudian saya juga ingin mengulas tentang evolusi teori perbandingan administrasi, di mana banyak hal kita juga sudah pelajari. Kami akan mencoba review sekilas dengan contoh-contoh ya, karena memang bisa dikatakan fokus saya tidak di teorinya, tetapi di praktek, ya, praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan, karena saya adalah dosen yang berlatar belakang praktisi, yang hari ini semua betul-betul dijadikan sebagai mitra, sedangkan dosen-dosen yang memang asli akademisi ya memang harus menjelaskan tentang teori-teori yang melingkupi daripada ilmu perbandingan administrasi ini. Sedangkan kami mencoba menarik dari hal tersebut kepada teori-teori, kepada kehidupan-kehidupan nyata dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, baik di Jember, di luar Jember, maupun sampai kepada nasional dan internasional. Di evolusi teori perbandingan administrasi ini, sama-sama kita tahu ada teori klasik, mazhab Weberian, dan kemudian terus berkembang sampai ada MPM, ada MPG, ada MPS, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti secara berurutan akan kita review. Yang mana adalah di perkembangan teori perbandingan administrasi ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan klasik menuju pendekatan yang lebih kompleks. Awalnya, teori klasik berfokus pada efisiensi dan struktur birokrasi yang dianggap universal. Namun, dalam pendekatannya, pendekatan behavioral mulai menekankan pentingnya perilaku aktor dalam organisasi ini. Kemarin kebetulan saya juga ngajar di S2. Ini betul-betul saya tekankan terkait dengan pengaruh organisasi kelembagaan ini
yang di dalamnya adalah perilaku aktor dan organisasi itu dalam setiap kaitan dengan kebijakan publik. Nah, terus terang kemudian yang harus kita lakukan adalah pendekatan institusional melihat peran norma dan budaya dalam tata kelolanya. Dalam konteks kontemporer, teori administrasi semakin mengarah pada multi-level governance dan kompleksitas global. Karena apa? Dalam prakteknya, kita harus memahami administrasi publik sebagai sistem yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lintas level tadi. Sebagai contoh, saya mencoba mengambil contoh sistem birokrasi di Jepang misalnya, menunjukkan kombinasi antara efisiensi klasik dan nilai budaya kolektivisme. Sementara kalau kita lihat di Amerika, lebih menekankan fleksibilitas dan inovasi organisasi. Perbedaan ini menunjukkan evolusi teori dari universal menuju kontekstual dan berbasis budaya. Silakan Ibu dan Bapak untuk kemudian juga melihat, membaca, mencari literatur kaitan dengan perbandingan ini. Tetapi di dua negara yang tadi saya sebutkan, relatif memang administrasinya lebih maju dibanding kita di Indonesia. Oleh karena itu, di kesempatan pertemuan yang lalu, saya juga membandingkan misalnya antara di Singapura dengan di Indonesia, yang tentu saja nggak bisa kemudian diadopsi secara semuanya, kemudian kita terapkan di Indonesia. Sama di situasi ini, kalau Jepang misalnya mereka lebih maju, karena memang secara tradisi mereka jauh lebih bagus daripada kita. Amerika jauh lebih bagus daripada kita. Suatu saat pernah saya misalnya berkunjung ke Jepang misalnya, ke kuil Todaichi itu di salah satu Nara atau provinsi Nara. Di sana saya lihat memang peradabannya lebih maju, ya. 700 tahun sebelumnya mereka sudah sama-sama misalnya ketika kita bandingkan zaman kerajaan kita dulu ada Mojopahit, ada Sriwijaya, tetapi saya melihat dari situs-situs yang masih ada peninggalan itu menunjukkan peradaban mereka lebih tinggi dibanding kita. Sama halnya ketika tahun 1942 kemudian terjadi hal-hal berkaitan dengan peristiwa pengeboman Nagasaki dan Hiroshima pada periode itu di antara 1942-1945, ya di sana Jepang sudah kekuatan militernya dari sisi itu sudah sangat bagus. Amerika sudah sangat bagus, sementara kita masih negara terjajah. Jadi ini sebuah proses saja bagi saya. Tetapi percepatan-percepatan di dalam penyelenggaraan negara, di dalamnya adalah administrasi negara, di dalamnya adalah administrasi publik layanan, itu tentu harus kita selalu melihat pada mazhab-mazhab yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu tentu saja kepada Ibu dan Bapak, saya yakin pada dulu di S2, kalau inline tentu sudah mempelajari ini, tetapi kembali saya ingatkan bahwa kita adalah calon doktor administrasi, maka hal-hal yang menyangkut kaitan dengan administrasi dasar, mulai era Weberian, di mana paradigma klasik sampai paradigma yang terakhir, dan itu akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, ya harus kita kuasai. Ya kita memang ditakdirkan karena kita mengambil jurusan ini, mau tidak mau setiap hari ya dicekoi dengan urusan ini. Ibu bapak ngajar ya pasti ngajar ini juga kepada adik-adik kita di AN. Kemarin kita lakukan hal-hal yang akreditasi di prodi administrasi negara misalnya, saya menyampaikan, kami ditanya satu persatu sebagai pengguna
ya user di Pemda, apa sih produk dari sarjana administrasi negara? Kalau teorinya saya pikir udah lengkap, tetapi ada hal-hal yang harus dibekali kepada adik-adik kita itu, misalnya kaitan dengan integritas, kaitan dengan ya dalam bahasa lebih halus budi pekerti, tetapi dalam bahasa umum disiplin. Saya banyak memberikan masukan tentang itu. Hari ini sama-sama kita tahu kadang-kadang sebagian kecil menurut saya Mas adik-adik kita itu eh, harus belajar etika birokrasi ketika masuk, misalnya lagi magang di Pemda misalnya. Kita melihat, jadi cenderung anak-anak muda kita Gen Z ini sekarang cenderung cuek, ya mereka sudah terbiasa asik dengan gadgetnya, mereka kurang bisa cepat menyesuaikan dengan lingkungan. Ujung-ujungnya saya minta memang kemudian harus ada lulusan AN di mana mereka dibekali digitalisasi bagi mereka untuk masuk ke dunia kerja. Supaya apa? Supaya ketika mereka masuk itu nggak gagap, ya nggak gagap. Sementara di pemerintah daerah semuanya sudah menggunakan berbagai aplikasi layanan masyarakat, ketika mereka masuk, nah, misalnya tidak menyesuaikan dengan cepat, maka ketinggalan mereka. Dan yang paling penting adalah ketika mereka masuk, mereka rata-rata hari ini adalah para analis, ya jabatan-jabatan fungsional. Maka saya minta di kemarin masukan saya adalah bagaimana ada pembelajaran tentang pembuatan policy brief di bidang administrasi negara khususnya dan di bidang-bidang yang lain. Karena apa? Karena itu penting untuk bekal mereka menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di pemerintah daerah. Izin saya minum. Baik, kita lanjutkan. Saya akan masuk lebih cepat saja, karena setelah itu kita akan coba melihat sekilas tugas-tugas dari Ibu dan Bapak. Next, yang nanti akan kemudian Ibu Bapak sampaikan dan pokok-pokok pikirannya nanti akan saya baca, ada kesempatan. Dan izin ya, hari ini mungkin saya nggak sampai jam 10 karena kebetulan hari ini ada tugas mendampingi Gus Bupati, ada kegiatan di kecamatan. Oleh karena itu mungkin ini akan lebih cepat saya sampaikan, dan kemudian nanti kita coba untuk melihat hasil tugas-tugas Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, New Public Management, saya pikir ini juga nggak terlalu asing, sudah jadi makanan Ibu Bapak sehari-hari. Oleh karena itu, saya pikir yang paling penting adalah saya ingin mencontohkan bahwa penerapan New Public Management ini, ya, bahwa fokus utama efisiensi dan hasil kinerja. Hari ini kita sedang dihadapkan di semua instansi dan itu berdampak kepada seluruh dunia usaha, dunia kerja kita yang namanya efisiensi. Karena Bapak Presiden itu sudah mengeluarkan yang pertama dengan Perpres nomor 1 tahun 2025 itu kaitan efisiensi. Di tahun 2025 kita sudah efisiensi. Di 2026 sekarang sama-sama kita nggak tahu, tiba-tiba aja di luar perkiraan kita meletus perang Teluk. Udah akhirnya semakin kacau lagi. Jadi efisiensi sekarang lebih top lagi sudah. Hari ini misalnya sudah masing-masing kementerian membuat efisiensi, membuat surat edaran, membuat aturan yang intinya semuanya adalah dalam efisiensi. Apakah itu betul-betul bisa membuat efisien tidak? Saya pikir yang penting saya melihatnya itu sudah keluar kebijakan. Ambil contoh di Kementerian Dalam Negeri, hari ini sudah dilakukan efisiensi
mulai dari himbauan, tidak banyak melakukan bepergian keluar daerah sehingga menghemat SPBD, ada kaitan dengan efisiensi di ATK, efisiensi di air, listrik, telepon, maka ada kebijakan WFH. Sudah ada diturunkan SE-nya bahwa WFH itu harus dilaksanakan setiap hari Jumat. Kemudian gubernur membuat kebijakan WFH-nya setiap hari Rabu. Kemudian juga diminta surat edaran lagi-lagi adanya kegiatan untuk bersih-bersih korve lah istilahnya. Itu setiap hari Selasa dan Jumat dan macam-macam lagi. Itu nggak semuanya, meskipun itu sudah jelas adalah perintah yang sifatnya struktural ya, sifatnya struktural. Artinya nggak ada pilihan harus dilaksanakan, tapi ada juga daerah yang tidak ya, daerah yang tidak melaksanakan itu atau belum melaksanakan itu. Karena apa? Karena satu dia memandang belum efektif. Kira-kira apakah kalau hari Jumat di WFH bekerja dari rumah, apakah tidak kemudian mereka juga justru deviasi, malah kemudian bepergian Jumat, Sabtu, Minggu udah jadi nggak efisien. Sementara di bidang, misalnya di sekretariat, ada yang WFH, ada yang tetap di kantor. Berarti listrik, air, telepon ya tetap aja sama ya segitu-segitu juga. Tetapi ketika dari Presiden sudah mengeluarkan kata-kata efisiensi di semua lini, maka ya pada intinya semuanya harus mengambil peran dengan membuat regulasi kepada instansi di bawahnya, diatur sedemikian rupa agar betul-betul dalam pelaksanaannya tidak sampai menimbulkan pemborosan. Nah, yang seperti itu seringkali ya outputnya dikritik, tetapi namanya lagi-lagi semuanya mengambil peran atas instruksi Presiden, ya oleh karena itu jalan terus. Sehingga pendekatan itu cenderung mengabaikan penilaian publik. Ya, sekali lagi, pendekatan itu cenderung mengabaikan penilaian daripada publik. Seperti dari sini keadilan dan tentu saja partisipasi masyarakat. Udah, yang penting ya jalan dulu. Yang penting dilaksanakan dulu. Nanti kalau ada kurang bagusnya, dievaluasi. Dievaluasi. Nah, itu hal yang biasa saja. Oleh karenanya, agar ini menjadi lebih efektif, ya tentu saja harus semuanya itu di perencanaannya, pada sisi perencanaan harus matang. Tidak hanya karena ada ini langsung itu. Intinya menurut saya apa ya, kalau bahasa kita itu gugur kewajiban gitu loh. Alah yang penting semari wis gugur kewajiban, perkara efisien tidak efisien, efektif tidak efektif, udah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah yang sebagai pejabat publik yang melakukan layanan-layanan publik, ya harus kita berani untuk menyesuaikan, tapi dengan pertimbangan tertentu. Berikutnya, setelah kita review NPM, ada lagi governance ya. Di governance juga demikian juga, karena ini sebenarnya paradigma yang dari klasik diperbaiki di NPM, diperbaiki lagi di MPS, diperbaiki lagi di governance dan seterusnya. Maka sebenarnya ya ini semua saya pikir juga sudah sedemikian rupa. Oleh karena itu, misalnya di governance ini adalah sebenarnya kan tadi saya sampaikan ini kan respon terhadap keterbatasan pendekatan-pendekatan sebelumnya, menjadi lebih baik ya NPS, terus kemudian ke governance ini. Kalau tadi tinggal titik tekannya bagaimana layanan kepada masyarakat, peran negara, dan kemudian
basis-basis tersebut bisa membuat peningkatan lebih bagus. Nah, maka di konsep ini governance tidak lagi berbasis hierarki, tetapi berbasis jaringan, di mana dalam prakteknya berbagai bentuk kerjasama lintas sektor ini mendorong partisipasi publik dalam proses kebijakan, sehingga kebijakan itu atau kebijakan yang dihasilkan itu lebih inklusif ya, di mana pendekatannya tentu saja membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang efektif. Jadi peran aktif dari berbagai stakeholder itu menjadi kata kuncinya. Contohnya program penanggulangan kemiskinan. Ya, saya pikir hampir di semua daerah penyakitnya sama. Ya, angka kemiskinan ini saya sudah ikut 5 bupati sekarang ini untuk menurunkan 0, saja, effortnya luar biasa, sangat-sangat susah. Jember misalnya, kita ini daerah besar, nomor 3 di Jawa Timur dari jumlah penduduk, dari luas wilayah, dari PAD, kita gede semua. Tapi angka kemiskinan kita itu masih menduduki peringkat bawah dari 38 kabupaten kota. Setiap bupati sudah membuat berbagai program kegiatan yang di situ inline dengan pengentasan kemiskinan. Tapi ya tadi itu untuk menurunkan pada level 0, saja sulitnya setengah mati. Misalnya di tahun 2025 ketika pertama kali saya menduduki jabatan eselon 2, itu angka kemiskinan kita masih di kisaran 13 ya, 13%. Tetapi dari sekitar 25 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, itu hari ini baru pada posisi 8,0 sekian. Artinya betul-betul, tetapi kemudian muncul namanya kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini cukup dominan juga kita. Jadi di Jember masih ada sekitar 25.000 yang masuk dalam kemiskinan ekstrim. Nah, langkah-langkah ini terus kita lakukan. Tidak mudah, sekali lagi tidak mudah untuk itu. Di mana melibatkan peran serta pemerintah, stakeholder itu pentahelik lah, ya dunia usaha, ya akademisinya, ya masyarakatnya, kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ya kita libatkan semua untuk ngambil peran semua itu. Maka hari ini misalnya di Jember, untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim, Gus Bupati saya itu tadi saya di depan saya sampaikan pelibatan hampir semua unsur ASN dari PNS, P3K, P3K paruh waktu itu dapat tugas misalnya untuk verbal kemiskinan ya, itu semuanya dapat. Saya aja dapat, saya misalnya kepala dinas dapat tugas verbal untuk 5 KK. Enggak dekat, adanya saya di Sumber Jambe harus verbal ke sana dan seterusnya. Itu tadi yang saya katakan sebagai ikhtiar yang dikompensasikan dengan kinerja kita saat kita TPP kita enggak terjadi penurunan. Jadi TPP tetap dipertahankan, tidak turun. Kemudian P3K tidak dirumahkan, tapi justru diangkat dengan SK Bupati menjadi pegawai paruh waktu. Mereka masih dapat hak-hak. Maka kewajibannya ya tadi itu enak-enakan. Maka mereka tetap di posisi untuk diminta kontribusinya. Kita kemudian ikut membantu bagaimana memverbal, karena urusan data kemiskinan ini dari zaman dulu sampai sekarang ya kadang-kadang selalu berpolemik terus gitu. Berpolemik terus sampai hari ini data sen macam-macam masih aja nggak tepat sasaran gitu. Kadang-kadang ini dianggap keluarga cukup, tapi padahal
indikator-indikatornya mungkin sekitar 40 yang harus kita verbal, itu betul-betul harus dikuasai dan disesuaikan. Bisa jadi kemudian nggak sesuai, ya dia harus keluar dari data kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Pelibatan itu penting. Adik-adik mahasiswa yang dapat beasiswa dari Pemda Jember, mereka diberi tugas apa? Ya juga verbal kemiskinan juga. Jadi ini dikeroyok bersama untuk apa? Untuk kita memperoleh data yang betul-betul fix dan itu kemudian program-programnya bisa kita lakukan, bantuan-bantuan sosial, kemudian stimulus-stimulus yang lain bisa kita berikan supaya apa? Supaya mereka pada posisi ini kemudian berkontribusi dan hasilnya itu terkait dengan program-program pengentasan kemiskinan ke depannya. Saya pikir semuanya terlibat sama kemarin misalnya di UNED dengan Pak Rektor, dengan Pertanahan, dengan PTPN. Karena apa? Karena kemiskinan ekstrim itu adanya di sekitar hutan, di sekitar kebun. Udah, di sana tempatnya. Jadi ya apa boleh buat pekerja-pekerja kebun dan sebagainya. Ya kita sama-sama tahu bahwa hampir bisa dikatakan potensi Jember ini kan wilayahnya banyak hutan, banyak kebun. Tetapi justru hutan dan kebun ini eh, hasilnya itu dinikmati di Jakarta sana karena uangnya nggak beredar di Jember, uangnya beredar di Jakarta sana. Hasilnya di Jakarta. Maka ketika kemudian hal-hal yang menyangkut kaitan dengan perbaikan jalan, perbaikan sarana prasarana yang menyangkut pendidikan, kesehatan, kami di pemerintah daerah yang harus masuk di situasi itu, tetapi pada pada gilirannya ketika menyangkut hasil kebun, hasil hutan, semuanya lari ke negara, ke Jakarta. Nah, itu problem-problem yang selalu dihadapi oleh pemerintah daerah. Nah, oleh karenanya di situasi ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan di mana next kaitan dengan perlunya semua hal itu kita lakukan percepatan-percepatan, semuanya menggunakan digital governance, gitu. Jadi tata kelolanya menggunakan digital. Itu lebih efektif memang, karena hampir hari ini teman-teman kita di pemerintah daerah yang tidak melek terhadap digitalisasi, maka ia kesulitan. Justru hari ini anak-anak muda kita itu yang luar biasa. Kalau saya mau jujur, misalnya teman-teman saya sama-sama level PNS dan level P3K atau yang dari sumber berbeda tadi, itu bisa dilihat teman-teman yang PNS karena faktor U juga sudah tidak melek teknologi dan malas untuk menyesuaikan dengan itu. Sementara anak-anak kita yang baru masuk CPNS lah itu mereka udah cepat banget kerjanya. Jadi ketika mereka sebagai analis-analis itu kemudian membuat produk-produk kaitan dengan rumusan kebijakan publik itu lebih cepat dibanding teman-teman kita yang sudah sepuh-sepuh tadi itu untuk melakukan. Karena apa? Ya udah di zona nyaman juga, mereka akhirnya lebih banyak distribusi tugas saja kepada adik-adik tersebut karena mereka keterbatasan kemampuan di bidang digitalisasi tadi. Oleh karenanya, tentu saja dalam situasi ini kepada para pelayan atau penyelenggara layanan publik harus betul-betul segera menyesuaikan agar kesiapan infrastruktur itu inline dengan sumber daya manusia. Jangan sampai infrastrukturnya bisa dibeli, bisa disiapkan, tetapi dari sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, sebagai contoh misalnya dalam platform Span Lapor ya, Span Lapor itu memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara online kepada pemerintah, itu di pusat. Kalau di daerah sekarang ada namanya Wadul Guse. Wah, di Jember ini namanya Wadul Guse ini luar biasa.
kita bisa kadang-kadang berlari kayak orang dicambuk. Karena apa? Karena kita ingin memberikan layanan secepat mungkin, ya, layanan secepat mungkin. Dan sekarang setiap orang itu bisa dikatakan rata-rata memegang gadgetnya masing-masing. Maka apapun yang dia merasa tidak puas dengan layanan itu pasti akan dimunculkan di wadul busit. Jadi di sana orang tinggal mengatakan saya si Fulan, alamat saya di sini, saya melaporkan tentang ini, kenapa ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Udah tinggal pencet 0811 3031 1188. Ting, udah setelah itu terdistribusi ke OPD. Maka OPD ini langsung udah pada titik ini membuat layanan cepat dan menjawab hal-hal yang bisa langsung dijawab dan hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya kami di BPBD, layanan kami tentu saja layanan di bidang kebencanaan, penanggulangan bencana. Maka misalnya terjadi bencana kaitan dengan banjir, tanah longsor, angin, ada pohon tumbang, macam-macam, itu di spam lapor Buse ini ya, namanya Wadul Buse ini, sehari saya bisa dapat sampai 12, kadang sampai dengan 20 hal-hal yang kemudian harus saya tidak lanjuti. Ada yang tinggal menjawab karena sudah tidak lanjuti, ada yang itu sebagai temuan bahwa belum dilaporkan oleh berbagai pihak, dilaporkanlah melalui wadul bullshit. Tapi kadang-kadang ya memang harus sabar juga karena kadang-kadang sifatnya bullshit juga. Ada yang bullshit laporan tapi nggak ada kejadiannya, tapi dilaporkan. Yaitu semua adalah konsekuensi dari transformasi ke tata kelola pemerintahan secara digital. Semuanya tadi itu sudah bisa melakukan laporan dan minta, dan itu bisa berkali-kali. Ya, ini tadi pagi misalnya saya ada teman dari salah satu dosen di FISIP misalnya, Pak Edi, saya eh, mengadu bahwa di depan rumah saya itu sekarang sudah ada tiang listrik, tiang telepon, dan tiang reklam. Jumlahnya 7+1 dengan tiang reklam, berarti sudah 8. Bagaimana seperti ini? Dari sisi kerawanan, kalau angin berbahaya, bisa jatuh ke rumah saya. Dari sisi kenyamanan dan keindahan, tidak nyaman dan tidak indah. Ya, saya sampaikan langsung, udah langsung jenengan mengadu ke Wadul Gusi. Nanti begitu masuk itu ke aplikasi Wadul Gusi, terdistribusi disposisi ke Dinas PUPR. Dinas PUPR mesti harus segera turun ke lapangan, cek prosedur dan seterusnya, sampai dengan kemudian ketika komplainnya apakah ini masuk rumija, ruang milik jalan, apakah ini masuk di tempatnya dia, memungkinkan aturannya boleh apa tidak, ya itu konsekuensi. Tetap harus dijawab, kemudian sebisa mungkin disesuaikan dengan apa yang diminta masyarakat. Kecuali memang tidak nabrak aturan, artinya betul aturannya, SOP-nya betul, ya sudah harus kemudian disepakati untuk itu dilaksanakan. Jadi inilah tata kelola seperti itu. Saya yakin di tempat Ibu Bapak sekalian semuanya sudah menerapkan itu semua, baik di Universitas Jember, baik di Universitas Ulama Marman, atau dimanapun lah. Hari ini semuanya sudah seperti itu. Kalau kita yang tidak melek teknologi, kita nggak menyesuaikan, ya kita yang akan digilas oleh keadaan seiring dengan waktu. Next. Saya ingin kemudian di dalam membandingkan kaitan dengan public policy, di mana tentu saja banyak tadi di depan sudah saya singgung, yang mana dalam perbandingan ini kita membandingkan bagaimana kebijakan publik itu dirancang dan diimplementasikan di berbagai negara.
Tujuannya adalah mengidentifikasikan praktek terbaik dan pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman negara lain. Namun, dalam prakteknya kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari konteks politik, ekonomi, dan budaya lokal. Nah, oleh karena itu, dalam pendekatan ini bukti empiris dalam perumusan kebijakan sehingga kebijakan dihasilkan lebih efektif dan relevan bagi kebutuhan masyarakat itu menjadi hal yang harus selalu diperhatikan. Contoh misalnya kebijakan tentang layanan jaminan kesehatan di negara kita, yaitu BPJS, dapat dibandingkan dengan layanan kesehatan misalnya di Inggris yang namanya National Health Service, maka hasilnya menunjukkan bahwa meskipun konsepnya hampir sama, hampir serupa, tapi implementasinya berbeda karena faktor pembiayaan, kapasitas negara, dan budaya masyarakat. Itu nggak bisa dipungkiri, lagi-lagi tergantung kesiapan infrastruktur, kesiapan sumber daya, kesiapan kaitan dengan mentalitas, dan macam-macam. Hari ini orang-orang masih disibukkan dengan debat atau dengan diskursus kaitan dengan layanan BPJS. Biasanya katanya orang-orang yang menggunakan fasilitas BPJS ya harus sabar, ya harus antri. Nggak bisa serta-merta dengan yang layanan mandiri langsung dibayar, itu yang prioritas. Kalau layanan BPJS, mau nggak mau, memang ada kelas-kelasnya. Hari ini di Jember sudah masuk dalam UHC, ya, UHC prioritas, Universal Health, apa C-nya itu? Lupa aku. Nah, itu dalam layanan prioritas. Artinya apa? Hari ini misalnya warga Jember yang ada di Kalimantan misalnya, di sana kecelakaan, ya, di cover, ya, Universal Health Coverage. Jadi di cover oleh pemerintah daerah, tinggal karena prioritas. Jadi kita udah ngeling hampir sekitar 400 miliar anggaran yang kita berikan untuk program ini. Sehingga beberapa kali terjadi ada warga kita di Papua, ada warga kita di Bali, itu begitu kejadian kecelakaan, sakit, dan seterusnya, mereka dilayani gratis menggunakan BPJS mereka, hanya dengan KTP. Nah, semacam ini yang kemudian sebagai hal yang kemudian sisi bagus. Tapi apakah di kabupaten lain begitu? Enggak juga. Tergantung daripada prioritas kepala daerahnya. Tidak semuanya sudah memiliki coverage, ya, di cover oleh pemerintah daerah. Tetapi kenapa? Ya lagi-lagi urusannya kaitan dengan pembiayaan, ya. Apalagi hari ini ada efisiensi. Kalau itu dipaksakan, ya bisa terjadi. Jangan-jangan gaji pegawainya akan nggak cukup. Mungkin gaji karyawan dalam hal ini P3K hanya bisa dianggarkan 10 bulan saja. Jadi memang ruang fiskalnya semakin sempit, maka kebijakan anggarannya ya harus disesuaikan mana yang betul-betul sangat prioritas. Dan biasanya hal yang menyangkut urusan kesehatan, urusan pendidikan, dan urusan infrastruktur itu kan bagian dari urusan layanan dasar. Ini yang diprioritaskan. Yang lain ngalah, urusan olahraga, urusan kebudayaan, itu masih bisa di cancel menjadi prioritas berikutnya. Tapi kalau udah kesehatan, jangan ditawar-tawar lagi. Pendidikan jangan ditawar-tawar lagi. Hari ini sama-sama sedang luar biasa polemik kaitan dengan kebijakan Bapak Presiden kaitan MBG misalnya. Diskusinya sudah panjang dan melebar kemana-mana sudah. Tetapi ya situasi hari ini namanya prioritas, ya tetap itu yang menjadi yang utama. Yang lain mencoba mencarikan
listening yang memungkinkan agar program ini bisa diterima dengan baik. Meskipun tentu saja banyak sekali kritik terhadap itu. Jadi hampir setiap saat hari ini kita dihadapkan pada sesuatu kebijakan yang menimbulkan kontroversial, mulai dari pengadaan truknya, pengadaan pickupnya, pengadaan sepeda motornya, pengadaan kaos kakinya, pengadaan sikat gigi, itu bikin ribet aja semuanya gitu. Jadi belum clear urusan itu. Nah, oleh karenanya tentu saja kita harus wise dalam rangka melakukan perbandingan atas berbagai itu. Tadi saya katakan peradabannya ini memang kita kalah. Kita baru merdeka sekitar 90 tahun yang lalu, berarti dibanding dengan Amerika yang udah 300 lebih, dibanding dengan negara-negara yang lain, itu nggak bisa dipungkiri. Peradaban mereka lebih maju. Sistem yang dibangun mereka udah lebih solid dibanding kita. Oleh karena itu, hari ini kalau kita bicara demokrasi aja, misalnya demokrasi yang dulu di zamannya Pak Harto kelihatannya baik-baik aja, demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, dan seterusnya. Hari ini demokrasinya semua orang punya kesempatan untuk berbicara. Woi, di medsos kita setiap hari isinya perdebatan urusan kaitan dengan hanya satu kata, makar itu aja. Waduh, itu luar biasa. Semua orang berpendapat, semua orang diskusi, semua orang kadang-kadang kita capek dengarkannya gitu. Nah, akhirnya kita kejebak dengan situasi yang semacam itu. Kita sulit melepaskan di situasi yang ada karena memang ya situasinya harus seperti itu karena memang semuanya masih tahap belajar tadi itu. Oleh karena itu ini adalah yang terakhir ya mungkin kaitan itu, maka diperlukan pendekatan kolaboratif governance. Artinya tata kelola ini adanya dikolaborasikan. Diambil mana yang baik, mana yang paling sesuai, dan itu bisa melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, sehingga di situ ada sebuah konsensus, ada sebuah ruang untuk diskusi dalam pengambilan keputusan. Jadi muncul, tetapi pada tertentu itu harus dilakukan ya. Karena kalau konsensus menjadi kunci dalam pengambilan keputusan, maka keberhasilan kolaboratif governance ini sangat tergantung pada desain institusional dan kepemimpinan yang mampu memfasilitasi kerjasama. Pendekatan itu tentu relevan dan bisa berkelanjutan dan kemudian bersifat inklusi. Karena apa? Terbukti hari ini misalnya di Jawa ini kan hanya ada 6 provinsi, Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. 6 aja kita sama-sama bisa menilai, kita sama-sama bisa memberikan garis tentang perbedaan itu semua. Pola-pola di Jakarta, pola-pola di Jogja, dengan pola-pola di 4 daerah yang lain tentu berbeda. Gaya kepemimpinan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga berbeda. Tetapi hari ini kekuatan media sosial sedemikian luar biasa untuk kemudian mempengaruhi opini publik, di mana kemudian nggak bisa lagi para pemimpin di daerah itu kemudian hanya mengandalkan daripada misalnya heboh di medsos, tapi dalam prakteknya dia tidak melakukan apa-apa. Itu juga tentu akan menjadi persoalan tersendiri. Nah, maka saya mengambil contoh misalnya kaitan pendekatan kolaboratif ini, di mana misalnya pengelolaan pariwisata ya berbasis masyarakat di Banyuwangi itu melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Kalau Ibu Bapak misalnya ingat di salah satu wilayah di Banyuwangi, lupa saya namanya, tapi
Di sana ada seni apa itu kebu-kebuan itu kalau nggak salah, kebu-kebuan itu yang pakai model kayak kebu-kebuan. Terus di sana ada pasar yang ada di bawah pohon jati itu. Itu betul-betul pelibatan dan itu tidak harus melibatkan sampai dengan pemerintah daerah. Saya ingat betul itu karena camatnya kebetulan satu liting dengan saya dulu, Pak Lutfi itu. Dia mampu mengkolaborasikan peran pemerintah kecamatan, bukan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kemudian komunitas setempat yang kebuan ke orang itu, dan komunitas UMKM di sana yang kemudian dia mampu untuk membuat sebuah event setiap hari Sabtu Minggu. Kalau di kota biasanya ada Car Free Day. Kalau di situ maka dia membuat pasar pasar yang khusus di komunitas itu. Dan saya lihat luar biasa. Nah, saya lihat ada memang cukup menonjol di beberapa eventnya di Banyuwangi yang karena orkestrasinya bagus dulu zamannya Pak Abdullah Azwar Anas. Kita harus meyakini itu. Ambil contoh lain misalnya bahwa program itu tidak harus sifatnya original, tetapi bisa juga yang sifatnya ATM ya, amati tiru modifikasi. Saya ingat persis ketika suatu saat Pak Anas ngajak stafnya untuk datang ke Jember menyaksikan eventnya GFC waktu itu. Nah, setelah selesai event itu, beliau tidak sekedar nonton, tapi beliau memotret. Setelah itu, beliau ngundang Mas Dinan Faris, presidennya GFC, untuk kemudian diskus di sana, diminta membantu memformulasikan apa kira-kira sejenis GFC tapi rasa lokal. Maka jadilah yang namanya Banyuwangi Ethno Carnival itu. Itu dulu hasil dari melihat datang di Jember, mengamati, kemudian dilakukan meniru, dimodifikasi. Jadi nggak sama kan? GFC punya pasar tersendiri, yang ini punya pasar sendiri. Jadi Ethno Carnival itu yang dilakukan. Saya pengamat juga ketika suatu saat teman-teman saya yang dari Banyuwangi datang ke Probolinggo. Di sana ada sebuah festival yang sudah bagus, namanya Jazz Gunung. Gitu. Jadi sebuah musik jazz tempatnya di Gunung Bromo. Dan itu bagus, fenomenal karena tempatnya. Maka teman-teman Banyuwangi ditugaskan juga untuk melihat, mengamati, dan meniru. Jadilah kemudian jadi jazz pantai itu, yang di Pantai Bum itu. Nah, jadi seperti itulah kira-kira kreativitas inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Maka itu memungkinkan pelibatan stakeholder dalam hal ini adalah peran pemerintah, peran swasta, peran masyarakat itu menjadi kekuatan yang bisa dikolaborasikan. Terakhir ini masih ada lagi apa ini? Implikasi teoritis dan praktisnya tadi sudah saya singgung, di mana secara keseluruhan administrasi kontemporer ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas tata kelola ruang publik. Pendekatan yang bersifat multi perspektif memungkinkan analisis lebih komprehensif. Dalam prakteknya, hal ini berdampak pada peningkatan kualitas kebijakan publik, di mana implementasi kebijakan tetap harus disesuaikan dengan konteks lokal. Oleh karena itu diperlukan kemampuan adaptasi yang tinggi dari institusi pemerintah. Nah, dari situ kemudian saya mencoba misalnya mencontohkan tentang penelitian tentang desa digital ya, itu menunjukkan integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan publik. Secara teoritis, hal ini memperkuat konsep governance berbasis jaringan. Secara praktis, temuan ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan desa berbasis digital. Kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan, saya contohkan kalau di Jember
itu Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, yang kepala desanya Mas Kamil, orang muda yang menurut saya brilian ketika dia mampu membuat aplikasi berbasis digital untuk setiap layanan yang ada di desanya, dan itu berlangsung sampai sekarang. Dan sekarang salah satunya yang sudah keluar lebih baik lagi adalah dia adalah salah satu desa yang mampu memberdayakan petani-petani kopi dan mengekspor sampai ke luar negeri. Itu. Terus kemudian juga bagaimana dia di sana memberdayakan para petani domba, itu juga hari ini luar biasa prestasinya. Kaitan dengan UMKM, bagaimana memanfaatkan tanah-tanah kas desa di sana untuk kaitan kegiatan yang bisa menggerakkan sektor real, dalam hal ini adalah UMKM, itu juga sesuatu yang luar biasa. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita bicara administrasi publik, ujung akhirnya, ujung depannya adalah layanan, ya, layanan terhadap masyarakat. Terus kemudian dari situ kita bisa mengimplementasikan teori-teori yang ada, yang sudah diuji, itu dalam hal-hal yang sifatnya praktis dengan pendekatan pelibatan stakeholder, pemerintah, kemudian swasta dan masyarakat. Nah, oleh karenanya saya berharap dengan mata kuliah yang kita diskusikan hari ini, di mana sifatnya saya hanya mereview sebagai pembuka, sebagai pengingat lagi untuk teman-teman yang memang inline dari S1-nya mengambil administrasi negara, S2-nya mengambil kebijakan publik, sekarang S3-nya mengambil administrasi, ini pasti inline, pasti dipelajari mulai di strata 1, 2, 3, ya ini udah pelajarannya. Tapi bagi teman-teman yang tidak inline, yang mungkin basic keilmuannya bisa jadi di luar daripada jalur yang saya sebutkan tadi, ya tentu harus menyesuaikan. Nah, kira-kira itulah nanti ketika Ibu Bapak menyandang sebagai doktor ilmu administrasi, ya doktor administrasi, maka ya Ibu Bapak harus bisa meyakinkan khalayak bahwa Bapak itu memang pantas untuk menjadi seorang doktor administrasi, mampu menjelaskan tentang berbagai paradigma administrasi publik, ya, itu mulai zamannya Weberian sampai zaman-zaman setelahnya dan next the future yang bisa kita kerjakan. Jadi itu Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Tadi di daftar saya lihat masih ada 4 yang belum menyelesaikan tugasnya, ya. Mungkin bisa ditampilkan masing-masing, Pak. Sekilas tadi sebelum sambil nunggu teknis connecting tadi, saya mencoba melihat ada milik Bu Andi, Bu Maulida, ada yang tadi agak khusus tadi, Pak siapa tadi ya, Pak Rido. Nah, Pak Rido ini PPT-nya bagus sekali, PPT-nya. Jadi kesan pertama itu sungguh menggoda, gitu. Kesan pertama saya lihat PPT-nya sungguh menggoda. Tapi saya belum sempat baca, Pak Rido. Sehingga nanti saya sempatkan nanti malam mungkin saya baca-baca. Tapi tampilannya sungguh menggoda. Tadi staf operator saya nyampaikan, wah ini tampilannya tampilan S3 betul ini Pak. Kira-kira bagus, tapi saya belum melihat isinya. Kita akan bicara review, ya.
kita bicara review terhadap teori-teori, dan minggu lalu sudah kita sepakati bahwa kita mereview itu minimal 3 jurnal yang kita Pak, review, dan itu yang inline dengan rencana judul atau topik penelitian dari Ibu dan Bapak sekalian. Oleh karena itu, di beberapa yang lain tadi sempat saya buka, sudah muncul jurnal apa, dibaca, direview, kemudian dan seterusnya. Saya berharap kemudian di jurnal reviewnya itu, terus kemudian kalau Ibu Bapak menyiapkan dalam bentuk PPT, akan lebih bagus lagi. Jadi ada jurnalnya yang direview, jurnal dari siapa, siapa, siapa. Kemudian panjenengan review, panjenengan ambil hal-hal yang rusum yang berguna bagi kepentingan penelitian Ibu dan Bapak. Kemudian kalau pada saatnya nanti, apakah minggu depan atau yang kemarin tadi kita sepakati hari Selasa malam itu, saya bisa berikan secara semua umum atau secara acak untuk menampilkan, maka dipersiapkan PPT-nya supaya lebih mudah kita belajar bersama. Harapan saya seperti itu, dan kemudian tentu saja Ibu Bapak masih ada kesempatan untuk menyempurnakan sampai dengan hari Selasa nanti. Kita akan coba bahas. Kalau memang ada perbaikan, silakan dikirim lagi, ditulis perbaikan, sehingga saya akan membaca lagi perbaikan dari yang sudah ada sebelumnya. Terus kemudian untuk yang 4 orang ya, Pak Muhammad Arif Nurrahman itu, oh sudah masuk Pak Arif, Pak Muhammad Arif ya sudah masuk ini. Kemudian Pak Pandu udah masuk belum? Pak Pandu belum. Pak Bandi, Pak Subandi udah masuk. Terima kasih Pak Bandi. Kemudian Bu Tuti udah masuk belum? Oh iya, sudah masuk juga. Baik, tinggal Pak Ketua kelas ini. Pak Ketua kelas sepertinya masih membuat karya terbaik ini. Saya tunggu. Kemudian kita akan laksanakan itu. Tetapi sebelum mungkin saya tutup, karena tadi saya sampaikan di depan, saya harus persiapan untuk kegiatan saya dengan Gus Bupati. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan ataupun kaitan dengan tugas, saya persilahkan. Pak, mohon maaf Pak. Iya, Tadi Pak Ridho, monggo. saya tadi kayaknya saya cek kembali itu saya ngirim PPT-nya saja Pak, barusan Pak. Tapi saya kirim ulang apa PDF-nya Pak, yang Oh artikelnya. ya, Mohon maaf Pak, tadi saya lihat, oh salah upload PPT saja. iya. Sempat tadi saya lihat PPT-nya bagus ini. Cuma memang saya belum melihat tadi, itu makanya saya sampaikan review-nya apa langsung di dalam PPT, belum saya buka. Apakah disendirikan? Ternyata disendirikan ya Pak Ridho ya. Eh, Terselip Pak tadi Pak, ini saya kirimkan ulang Pak. Oh iya, iya. Oke, mohon Iya Pak maaf Pak. Ridho, siap. Matur nuwun, matur nuwun. Oke, oke. Kalau tingkat kehadiran hadir semua sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang belum siapa Pak? Pak Rusianto. Oh, Ya ada Pak, Pak Rusianto. Iya, Pak Rusianto. Ye. Pak Muhammad Arif Nurrahman juga sudah hadir ya. Iya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, hadir semua. Terima kasih. Berarti untuk periode ketiga ini clear. Ibu Bapak sekalian,
saya rasa cukup jelas sebenarnya, sehingga saya berterima kasih kalau Ibu Bapak juga tidak ada pertanyaan, tidak ada masalah. Itu bukan sebuah ukuran. Kalau bertanya berarti aktif, kalau tidak bertanya tidak aktif, tidak begitu saya melihatnya. Tetapi yang paling penting adalah Ibu Bapak tetap ada respon dengan kehadiran itu sudah luar biasa bagi saya. Saya tahu persis tadi karena panjenengan bukan mahasiswa murni, tetapi adalah punya kesibukan itu. Jadi kalau masih sempat hari ini menyisihkan itu berarti secara attitude sudah luar biasa gitu maksud saya. Ya, orang lek jare wong Jawa ora sak karepe dhewe gitu loh. Ini sudah ada kesepakatan kuliah tapi nggak hadir, itu namanya sak karepe dhewe itu. Tapi kalau begini ya saya melaksanakan kewajiban, Ibu Bapak melaksanakan kewajiban sehingga moga-moga sama-sama memberikan manfaat. Jadi sepakat ya kalau untuk hari ini saya cukupkan sekian dengan harapan sekali lagi sebagaimana Pak Ridho tadi, kalau ada hal-hal yang ternyata masih terselip, kurang sempurna, mau disempurnakan, saya masih memberikan kesempatan untuk pada Ibu Bapak mengirimkan ulang atau menyusulkan tugas-tugas yang saya berikan, dan kemudian nanti di hari Selasa insya Allah kita akan bertemu. Nanti akan saya sedikit beri ulasan hal-hal yang berkaitan dengan materi, kemudian lanjut kita akan mencoba mengambil secara umum maupun acak terkait dengan tugas yang sedang kita lakukan untuk kita juga acuan memberikan penilaian kepada Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat melaksanakan weekend atau tugas-tugas lain. Semoga kita semua selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.